Bapa surgawi, kami bersyukur kepada Dikau jika pada pagi ini kami dapat beribadah secara online. Kami tahu Tuhan, Dikau hadir dalam kehidupan kami tiap pribadi, di manapun kami berada. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman yang kami baca ini, dan Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan firman ini oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan sendiri. Hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita membuka kitab kita di dalam kitab Roma, pasal yang ke-11, ayat 25 sampai 36. Kitab Roma, pasal yang ke-11, ayat 25 sampai 36. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung sebuah orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka sendiri. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kitab Roma ini sangat jelas menjelaskan tentang Injil. Maksudnya menjelaskan tentang Injil, Injil yang mana? Injil adalah peristiwa kematian dan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Injil adalah berita anugerah Allah, yaitu rencana Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa, mengampuni manusia berdosa, membenarkan manusia berdosa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yang dijanjikan Allah sejak manusia jatuh di dalam dosa. Dan kemudian kita juga melihat di dalam kitab Roma ini bagaimana kitab Roma menjelaskan Yesus yang hadir di dunia, yang direncanakan Allah itu, kemudian lahir di dunia, bekerja atau melayani, dan kemudian mati di kayu salib. Berita tentang fakta-fakta Injil ini dituliskan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Kemudian kitab-kitab lainnya, baik Yohanes dan yang lain-lainnya, menjelaskan tentang fakta Injil. Itulah sebabnya kita katakan bahwa ketika kita ingin mengetahui apa kata Alkitab atau arti dari ayat-ayat Alkitab, maka kita harus kembali kepada Alkitab atau kembali kepada ayat-ayat Alkitab yang lain yang akan menjelaskan ayat yang kita ingin ketahui. Itulah disebutnya Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi Allah menjelaskan dirinya kepada kita, penjelasan diri Allah itu dicatat di dalam Alkitab ini. Ketika kita ingin mengangkat
mempelajari tema-tema tertentu di dalam Alkitab yang kita angkat dari ayat-ayat Alkitab, maka kita harus kembali kepada ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan ayat-ayat tersebut. Itulah sebabnya kita menyebutkan Alkitab itu adalah penyataan Allah, pengetahuan tentang Allah, karya Allah, rencana Allah, semuanya dituliskan di dalam Alkitab. Dan ketika kita merumuskan pengetahuan tentang Allah berupa doktrin, berupa dogma, harus bergantung kepada Alkitab. Dan kitab Roma menjelaskan bahwa dari awal menjelaskan bahwa rencana Allah itu yaitu yang digenapi dalam Kristus Yesus itu adalah Injil. Itulah yang disebut kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Semua manusia sudah berdosa, manusia tidak bisa keluar dari dosa. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari belenggu dosa. Karena itu Kristus yang dijanjikan oleh Bapa itu mati di kayu salib menebus dosa manusia. Kita juga melihat janji Allah itu jelas dari awal. Pada waktu Allah mencipta manusia dan Allah menginginkan manusia hidup memuliakan Dia. Tetapi Eden membuktikan Adam dan Hawa tidak memuliakan Allah. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan janji penebusan, memberikan pakaian dari kulit binatang sebagai simbol penebusan Allah yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Manusia berkembang dan terus bertambah jahat. Kita tahu akibatnya adalah peristiwa Nuh. Pada waktu ada air bah, semua manusia dimusnahkan, hanya keluarga Nuh. Dan diharapkan lagi keluarga Nuh ini keturunannya memuliakan Allah. Tapi kita tahu peristiwa Babel, manusia tidak memuliakan Allah. Disitulah Allah mencerai-beraikan manusia. Dan kemudian kita melihat terjadi pemilihan yang baru, yaitu Allah memilih Abraham. Allah memilih Israel. Kemudian dari mulai Abraham, Yakub, ya kemudian Israel, jelaslah di sini bahwa Allah itu menjanjikan bahwa dari keturunan perempuan itu, Abraham itu akan lahir yang namanya juru selamat itu. Dan kemudian juga dari Abraham, Yakub, Israel, umat pilihan Allah itulah Yesus lahir sebenarnya. Yesus hadir dalam kehidupan Yahudi, dalam kehidupan Israel pada waktu itu, atau Yahudi. Dan harusnya adalah sebagai bangsa pilihan mereka menerima Yesus yang dijanjikan oleh Bapa, yang dituliskan oleh Alkitab. Karena janji tentang Yesus itu dituliskan di dalam Alkitab, dituliskan dalam kitab-kitab ya Perjanjian Lama juga. Maka harusnya Israel itu menerima, harusnya orang-orang Yahudi itu menerima Kristus sebagai penggenapan bahwa mereka adalah orang pilihan Allah. Tetapi sebagai digambarkan di situ adalah Israel seperti pohon zaitun dalam ayat-ayat sebelumnya. Akarnya adalah para patriark, bapak-bapak beriman. Tetapi kemudian Israel itu menghadirkan banyak Israel yang tidak sejati, yaitu tidak hidup beriman sebagai orang pilihan. Itu dikatakan bahwa carang-carang itu dipotong dan kemudian digantikan oleh carang-carang lain yang dicangkokkan ke situ. Itulah bangsa lain. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Paulus bahwa penolakan daripada Israel, penolakan Yahudi terhadap Yesus itu membuka pintu kepada penginjilan, pada lawatan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dan kemudian pertanyaannya adalah, apakah ketika bangsa-bangsa ini menerima Yesus, maka Allah menolak umat pilihan? Itu pertanyaannya. Itu yang kita baca dalam penyelamatan Israel. Jadi kalau kita membaca juga mengenai peristiwa Elia, ketika Elia begitu luar biasanya bertarung melawan nabi-nabi palsu, dan kemudian dia melakukan mujizat yang luar biasa, dan dia kemudian akhirnya melarikan diri dari ketakutan terhadap Isabel, dan dia mengeluh kepada Allah bahwa tidak ada nabi-nabi yang benar. Tapi Allah katakan tidak, ada 7.000 nabi yang Tuhan pelihara pada waktu itu. Seringkali kita berpikir kalau kita ini menjadi pahlawan, menjadi orang yang dipakai Tuhan, kita ini sangat sombong mungkin. Dalam tanda kutip. Kita pikir kita yang paling benar di bumi ini. Kita menjadi gereja yang paling benar di bumi ini. Seakan-akan kaki Dian itu Kristus hanya di kita. Hanya di gereja kita. Hanya di generasi kita. Padahal Kristus itu tidak terbelenggu dalam pribadi, dalam organisasi gereja, denominasi. Tapi Kristus itu bebas menyatakan kebenaran.
Dan dikatakan juga sebenarnya seperti Israel. Bagaimana umat pilihan Allah ini? Bukankah mereka mendengar Injil dikatakan sebagai seteru Injil? Mereka menolak Injil. Kalau mereka menolak Injil, mereka menolak Yesus Kristus. Karena kita lihat dalam sejarah gereja, bagaimana akhirnya kemudian juga gereja menyebar kepada dunia di luar Yahudi itu. Pada awalnya kita tahu pemberitaan kesaksian gereja itu di dalam sinagog-sinagog. Tapi kemudian kita tahu, maka gereja kemudian menyingkir dan banyak penderitaan yang diterima oleh gereja dari perlawanan kelompok-kelompok Yahudi ini. Jadi dengan demikian mereka ada seteru ini. Nah pertanyaannya bagaimana umat pilihan Allah ini? Apakah Allah menolak mereka? Apakah tidak ada lagi Israel yang betul-betul percaya kepada Tuhan? Tadi saya katakan bahwa keluhan Elia bahwa dia adalah satu-satunya nabi yang benar, Allah katakan dalam Alkitab tidak benar. Tuhan memelihara. Demikian juga Israel. Memang bangsa itu menolak Yesus, tidak menerima Yesus. Tapi bukan berarti semua orang itu tidak menerima. Suatu saat bahkan dikatakan ada kan banyak orang Israel yang menerima Yesus. Jadi sebenarnya kalau umat pilihan itu, ya umat pilihan Allah itu dipilih oleh Allah, bukan berarti pilihan Allah itu gagal. Tetapi orang-orang yang menjadi penghulu ranting itu bisa saja gagal. Tapi pilihan Allah tetap berlaku. Drama kasih karunia Allah yang memilih umatnya untuk menyelamatkan dunia itu tidak pernah gagal. Rencana itu tetap berjalan. Seperti juga rencana penyelamatan manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Iblis pun tidak bisa menghalangi karya kematian Kristus di kayu salib. Bahkan iblis berpikir ketika dia memakai orang-orang Yahudi pada waktu itu, Farisi pada waktu untuk membunuh Yesus. Dia pikir sukses. Tapi kematian Kristus di kayu salib justru merupakan proklamasi kegagalan ataupun kehancuran dari iblis itu sendiri. Istilah yang dikasih oleh Kristus, rencana Allah untuk mendemonstrasikan kasihnya tidak pernah gagal. Kalau ada manusia yang tidak ingin menikmati kasih Allah tersebut, bukan berarti Allah gagal untuk memberikan kasihnya kepada dia. Tetapi Allah waktu mendemonstrasikan kasihnya kepada semua manusia, Allah memberikan kebebasan untuk setiap orang meresponnya. Karena itu baiklah kita merespon. Kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita. Kita seringkali tidak memahami dengan baik bagaimana rencana Allah. Bagaimana saya menjelaskan tadi bagaimana sejarahnya Allah mencipta. Allah yang benar itu menjadikan ciptaan itu diharapkan benar dan harus benar di dalam dia. Tetapi karena tidak berada di dalam dia, maka manusia mengalami kehancuran. Dunia, alam juga mengalami kehancuran sampai akhirnya Tuhan menciptakan kembali. Itu rencana demonstrasi kasih Allah melalui penciptaan dunia itu tidak pernah gagal. Karena suatu saat nanti Tuhan akan menciptakan kembali dunia yang hanya memuliakan Dia. Dengan demikian maka marilah kita melihat bagaimana besarnya rencana kasih Allah. Sehingga dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Sekali lagi kalau kita melihat menarik peristiwa bagaimana Allah yang ada itu menciptakan segala sesuatu dari dirinya sendiri dan oleh Dia dan untuk kemuliaan Dia itu. Kita seringkali tidak memahami. Tetapi sekali lagi kita yang terbatas ini memang tidak bisa memahami seluruhnya tentang Allah. Tetapi ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, Roh Kudus akan memampukan kita mengerti sebatas yang bisa kita mengerti tentang Allah. Tetapi ketika Roh Kudus memberikan penjelasan kepada kita sebatas yang kita mampu mengerti tentang Allah yang diberikan oleh Allah, itu adalah cukup. Seperti juga kitab Yohanes mengatakan, segala catatan tentang Allah itu tidak semuanya, segala sesuatu tentang Kristus itu tidak dicatat oleh Alkitab secara menyeluruh. Hanya catatan-catatan tentang karya Kristus itu. Kehidupan Kristus, fakta-fakta Injil itu cukup untuk orang menjadi percaya. Dan penjelasan-penjelasan Alkitab yang mengenai Injil itu cukup orang untuk menjadi percaya. Jadi sekali lagi, jemaat yang dikasih oleh Kristus. Sederhananya kita mesti melihat bahwa memang betul menurut sejarah besarnya bahwa Allah mengasihi semua manusia. Allah mengasihi Israel.
Allah mengasihi bangsa-bangsa bukan Israel. Dan keselamatan tentu diberikan Allah kepada semua bangsa. Kepada semua bangsa. Bukan hanya bangsa tertentu. Demikian juga kalau kita bersyukur bahwa kita menerima Kristus. Itu juga karena kasih Kristus. Ketidaktaatan bangsa Yahudi membuat kita bangsa-bangsa lain menerima Kristus. Kemudian pertanyaannya, apakah ketaatan bangsa Yahudi akan berdampak jauh lebih positif? Betul. Karena Allah memilih Israel itu untuk membawa kemuliaan Allah kepada seluruh dunia. Bukan hanya untuk bangsa pilihan, tetapi untuk membawa kemuliaan Allah kepada seluruh dunia. Nah, kalau kemudian Israel itu kemudian berbalik menerima Kristus sebagai bangsa, maka itu berarti adalah membawa semua orang untuk kemuliaan Tuhan. Dampak positifnya besar. Jadi selalu saja, setiap kita juga, jika kita menerima Kristus, kita hidup di dalam Kristus, harusnya kita memberikan kontribusi yang besar. Jadi dengan demikian, bangsa-bangsa yang ada, yang mengabdikan kepada Kristus, yang hidup dalam kemuliaan Kristus, bangsa-bangsa itu menyatakan kemuliaan Allah, memberkati. Demikian juga bangsa kita harusnya demikian. Kita berharap bangsa Indonesia ini menyatakan kemuliaan Kristus. Nah, ketika bangsa kita menyatakan kemuliaan Kristus juga dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, sekali lagi kembali kepada Israel. Apakah mungkin Allah meninggalkan bangsa pilihannya? Tentu saja tidak. Seperti juga Allah mengasihi semua manusia. Karena manusia di dalam Adam berdosa itu, Allah membenarkannya di dalam Kristus. Dan ketika Allah memilih Israel juga, maka janji Allah kepada Israel itu untuk sebagai bangsa pilihan tetap akan terjadi. Dan sekali lagi, dalam arti kata juga, semua kita kemudian juga adalah bangsa pilihan terhisap dengan Israel. Itulah yang saya katakan bahwa kalau kita melihat sejarah karya Allah menyelamatkan, dari mulai Nuh yang bekerja kepada seluruh dunia, dan kemudian baru Abraham sebagian tertentu, kita melihat sebenarnya Allah ingin membawa seluruh dunia untuk kemuliaan Kristus. Air bah menunjukkan kemuliaan Allah. Harusnya keluargamu itu memuliakan Allah. Tetapi manusia tetap menolak. Dan kemudian dari Abraham, Yakub, Israel, dari bangsa ini, Allah ingin membawa kemuliaannya kepada seluruh bangsa. Tujuannya demikian, bukan hanya untuk bangsa itu. Umat pilihan Allah itu dipilih Allah untuk memuliakan Allah. Membawa bangsa-bangsa lain kepada kemuliaan Allah. Demikian juga kita. Kalau kita dipilih Allah, itu untuk menjalankan misi Allah. Untuk memuliakan Allah, bukan untuk menyombongkan diri, untuk menikmati keselamatan itu. Keselamatan itu berada di dalam Allah, bukan di dalam kita. Kalau kita menerima keselamatan itu karena kita berada di dalam Allah, bukan di dalam diri kita. Itulah disebut karena kasih karunia. Karena kasih karunia kenapa? Karena kita dibenarkan dalam Kristus, bukan dibenarkan dengan perbuatan kita, bukan dibenarkan segala usaha kita. Tapi karena kita dibenarkan oleh Kristus, maka kita mesti memuliakan Kristus. Nah, kita harus hati-hati melihat. Dan kalau kita ingin memuliakan Kristus, itu hanya mungkin di dalam Kristus. Misal saja kita melihat perjalanan Israel. Di mana kemudian Allah memerintahkan kepada Israel perintah-perintah. Allah juga memerintahkan Israel untuk bisa menaklukkan tanah Kanaan. Pada waktu mereka meninjau tanah Kanaan, orang-orang yang menjadi utusan itu ketakutan sekali. Mereka pikir janji Allah untuk mereka menguasai tanah Kanaan itu sepertinya membunuh hidup mereka. Secara manusia, mereka berpikir mereka tidak punya kekuatan. Secara bangsa, mereka tidak punya kekuatan. Tapi Allah memerintahkan. Jadi jangan lupa, ketika Allah memerintahkan dan kita merasa tidak mampu melakukannya, memang kita tidak diminta untuk melakukannya dengan kekuatan kita. Jangan melihat kekuatan kita, tapi melihat perintah Allah. Nah, kalau Allah memerintahkan, Allah akan memberikan otoritasnya kepada kita untuk memampukan kita. Jadi jangan melihat persoalan-persoalan yang berat, tetapi Allah yang besar itu yang akan menolong kita dalam pelayanan yang ada juga. Karena itu sudah dikasih oleh Kristus. Seluruh manusia ini, seluruh dunia, seluruh manusia diciptakan oleh Allah. Ya. Diciptakan untuk kemuliaan Allah. Dan kita diperintahkan Allah untuk memuliakan. Maka sudah sepatutnya kita juga hidup di dalam Allah. Dan kemudian juga memahami bahwa untuk itu, hidup di dalam Allah itu, kita hanya bisa melakukannya dalam kebergantungan dengan Allah.
Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, hari-hari ini kita masih menghadapi persoalan-persoalan yang besar di Indonesia, bukan bahkan di dunia. Kita tidak tahu kapan akan berakhir penyebaran virus corona, ya, dengan berbagai bentuk lah, nama-nama baru. Saya baru baca lagi kemarin ada lagi virus baru lagi yang lebih gejalanya lebih berat dibandingkan Omikron. Jadi kita juga tahu dengan jelas bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak mampu mengelola alam. Dan kita juga tahu, walaupun manusia tidak mampu mengelola alam ini, Allah tidak tetap berdaulat di dalam dunia ini. Jadi ada kedaulatan Allah, ada kepemimpinan Allah, ada kehadiran Allah dalam dunia yang seperti ini. Jadi jangan kita melihat bahwa seakan-akan bencana ini, virus ini, menjadi begitu maha kuasa sehingga Allah tidak mampu menghalangi. Kita sudah melihat selama 2 tahun bahwa begitu banyak cara-cara manusia sebenarnya bisa untuk menanggulangi. Tapi kita juga lihat juga bahwa seringkali kegagalan kita, kegagalan manusia, kegagalan bangsa untuk menerapkan protokol kesehatan yang menjadi sumber masalah. Kegagalan kita untuk bisa menjaga diri, menjaga orang lain untuk tidak terpapar, itu yang terjadi. Artinya adalah manusia itu dalam seluruh kekuatannya tidak mampu untuk itu. Ya saya juga tidak berhasil melewati begitu rasanya. Begitu ke Omikron kita kena semuanya. Kalau awal-awal kita sudah lewat semua, gitu, sudah berusaha segala macam awal-awal. Tapi akhirnya kita juga kena juga. Ya. Kalau ditanya juga, kenanya dari mana? Udah saya nggak usah pikirin lagi, saya nggak tahu lah. Karena pada waktu itu kan juga sudah mulai longgar. Kita semua sudah mulai bekerja, bekerja, melayani segala macam. Mau dideteksi bagaimana? Ya, sudah terjadi yang paling penting adalah menghindari orang lain terkena. Tapi dari semuanya itu kita bisa melihat ya, dengan bahwa ada hal-hal yang bisa dikendalikan. Tapi coba Anda lihat mengenai vaksin. Bukankah kemudian dalam bencana itu ada bisnis besar yang terjadi? Ini menjadi persoalan juga. Maka ketika dulu pernah ada seorang mengatakan, sebaiknya vaksin itu bayar. Kemudian diberikan hal-hal yang eksklusif untuk orang yang bisa bayar. Bagaimana untuk sebuah kebutuhan hidup orang dibuat diskriminasi? Itu saya tidak mengerti, saya katakan mereka. Supaya pemerintah tidak diberatkan. Tapi bagaimana bisa orang-orang yang memiliki banyak uang itu seakan-akan diberikan kehidupan yang lebih baik, dalam arti kata diberikan keselamatan lebih dulu dibanding manusia semuanya. Manusia Indonesia. Ini menjadi pertanyaan untuk saya. Bukankah ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu mengelolanya dengan baik? Bukankah bagaimana kita bisa mengusahakan vaksin untuk bersama bangsa-bangsa yang lain? Jadi dalam bencana kemajuan semua bangsa terjadi perdagangan juga. Bukankah itu membuktikan kita tidak bisa hidup bersama dengan baik? Bukankah itu artinya kalau kemudian semua divaksin? Saya juga kaget juga. Bangsa-bangsa yang menghasilkan vaksin semua divaksin. Kemudian bangsa-bangsa yang tidak mampu, ya, seperti Afrika begitu, mereka akan mengalami persoalan juga. Apa mungkin ada keseimbangan seluruh dunia tentang hal ini? Ini ada menjadi pertanyaan. Ternyata juga kita tidak bisa mampu bekerja bahkan untuk Indonesia. Tidak semua daerah-daerah Indonesia itu mengalami pengalaman yang sama. Teman-teman kita di Papua yang terbatas transportasinya, bagaimana bisa mengusahakan? Berarti yang mengusahakan ada di kota-kota. Bagaimana kita mulai memikirkan untuk kebersamaan tersebut? Harusnya ketika kita hidup di dalam dunia yang satu ini, harusnya kita mengusahakan bersama. Karena Allah tidak ada diskriminasi. Orang pilihan atau bukan orang pilihan. Allah mengasihi semua manusia. Kalau kita dipilih Allah itu untuk semua orang mendengar Kristus. Bukan diskriminasi. Bukan mengatakan kita lebih baik dari orang lain, tidak. Untuk mengajak semua orang memuliakan Kristus. Tidak ada diskriminasi di dalam Allah. Dan kemudian kalau kita mengelola alam ini bersama, pertanyaan saya adalah, mengapa ada diskriminasi? Harusnya tidak boleh. Tapi sekali lagi, keterbatasan manusia. Ilmu pengetahuan juga. Anda bisa bayangkan, saya mempelajari tentang OJS, online journal system. Harusnya ada pengetahuan itu milik publik. Tapi ketika dijadikan online journal system, orang menaruh artikel, itu bayarnya mahal sekali.
Jadi orang yang bisa maju menghasilkan gelar-gelar profesor itu adalah orang-orang yang punya uang. Dan kemudian jurnal-jurnal itu adalah bisnis besar kembali. Jadi vaksin bisnis besar, jurnal bisnis besar, vaksin untuk kesehatan jadi bisnis besar, jadi kelompok tertentu yang selamat. Jurnal untuk menghadirkan karya-karya pemikiran besar itu untuk orang juga menjadi bisnis besar. Jadi hanya orang yang punya hak. Padahal prinsipnya adalah semua manusia memiliki hak untuk memiliki pengetahuan, untuk mengangkat kehidupannya lebih baik, kesejahteraan yang bersama. Tetapi disitulah ada bisnis baru lagi. Bukan ini merupakan sebuah pernyataan bahwa kita tidak mampu mengelola alam dengan baik. Ini kan juga lingkungan. Baru-baru ini kita melihat juga tentang minyak goreng. Harganya melambung tinggi. Tapi kemarin saya dengar ada orang stok sampai 1,1 juta liter. Nah, hitung aja kalau dia hanya dapat untung 5.000, berarti hanya stok saja dia mendapatkan 5 miliar. Misalnya seperti itu untungnya. Ditaruhlah kurang-kurang berapa. Jadi dalam kondisi-kondisi yang lain susah, di situ orang mencari keuntungan sendiri yang lain. Berarti kita tidak bisa hidup bersama dengan baik sebenarnya. Nah, harusnya kita sebagai umat Kristen, gereja, kita tidak hidup dengan diskriminasi. Kita harusnya hidup dengan adil, ya, berjuang bersama. Tapi kita juga bekerja keras, jangan mengharapkan orang lain. Karena kalau kita mengharapkan orang lain, kita tidak bekerja, itu tidak adil. Kita mesti sama-sama bekerja, dan kemudian dengan bekerja bersama-sama, kita mengangkat hidup bersama lebih baik. Bukan seperti Tesalonika, sebagian orang hanya berdoa saja, tidak bisa mencukupkan hidupnya, sehingga orang lain membantu hidup dia. Ini kan tidak benar. Harusnya semua kita bekerja, dan kemudian kita akan mengalami peningkatan standar yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau kita bersama-sama berjuang. Jadi kita bekerja bersama, saling membantu, akhirnya pemikiran kita menjadi lebih baik, kehidupan akan lebih baik. Nah, inilah sebenarnya kalau kita melihat kasih karunia Allah yang ingin menyatakan kepada kita. Tetapi selalu saja terjadi penolakan-penolakan. Di hari ini kita mesti melihat bahwa Allah tidak pilih kasih terhadap Israel. Allah tidak pilih kasih dengan bangsa-bangsa lain juga. Tapi hati Allah adalah karena dia menciptakan manusia, itu adalah baik adanya. Dan menempatkan di tempat yang baik. Manusia bisa menerima kebaikan itu di dalam Allah sendiri yang baik. Tapi manusia meninggalkan Allah dan mengalami kepahitan, kegagalan hidup, dan kesulitan-kesulitan. Tetapi Allah tetap mengasihinya. Dan Allah menjanjikan penebus, dan janji itu digenapi. Dan sekarang juga kita sudah sama-sama mengerti tentang janji keselamatan tersebut. Sebagai gereja, umat pilihan. Kalau dulu Israel, sekarang gereja, umat pilihan. Dipanggil keluar. Dan lagi, gereja juga bukan berarti kita ini orang khusus. Karena semuanya adalah kasih karunia. Di gereja, umat Kristen yang dipilih itu justru untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Bukan kemuliaan gereja. Kemuliaan gereja itu ada dalam kemuliaan Kristus. Karena kepala gereja adalah Kristus. Hanya ketika kita memuliakan Kristus, sudah kemuliaan gereja itu ada. Dan kemudian juga kita bersama-sama. Kita kemudian juga membangun hidup bersama yang baik. Hidup dalam gereja, jemaat, pelan-pelan, dan kemudian kita membangun. Nah, bagaimana kita bisa merancang hidup bersama seperti itu? Inilah harusnya yang kita pikirkan terus untuk bisa menghadirkan gereja sebagai berkat-berkat di tengah dunia ini. Tadi saya katakan harusnya bagi kemuliaan Kristus. Sekali lagi memang kita tidak memahami Allah secara sempurna. Kita tidak bisa memahami secara sempurna tentang bencana-bencana. Tapi kita bisa menarik sebuah pelajaran pada hari ini. Bahwa Allah yang baik itu, Allah yang benar itu, menginginkan yang baik, yang benar kepada semua manusia. Dan Allah menciptakan dunia, menciptakan manusia, mendemonstrasikan kasih. Seharusnya kita berada di dalam drama Allah itu untuk menikmati berkat-berkat Allah itu. Jadi kita melakukan segala sesuatu peran kita di dalam drama Allah tersebut untuk kita bisa menikmatinya berkat-berkat Allah tersebut. Kalau kita tidak masuk di dalam drama Allah itu, mengikuti skenario-nya Allah, rencana misi Allah, maka kita tidak bisa menikmatinya. Maka karena itu, marilah kita merenungkan bersama pada hari ini. Di tengah banyak kesulitan hidup, kita harus tahu bahwa Allah tetap mengasihi kita dan tetap membela kita. Kiranya jemaat, ya,
terus bersemangat membangun hidup bersama, membangun pendidikan keluarga, meningkatkan pendidikan, pekerjaan, dan tetap membangun hidup bersama yang baik dengan masyarakat. Kiranya kita semuanya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, karena Allah senantiasa mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Dan biarlah kita menggerakkan hidup kita untuk dipimpin Roh Kudus, untuk hidup memuliakan Allah, sehingga hidup kita juga menjadi hidup yang mendemonstrasikan kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar, sehingga pada hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan bahwa Allah mengasihi isi dunia ini, mengasihi ciptaan, mengasihi kami semua. Dan kemudian Tuhan Allah senantiasa ingin membawa kami semua ciptaan untuk memuliakan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Demikian juga ketika Kristus mati di kayu salib, mengampuni dosa kami, membenarkan kami, dan seluruh kekayaan Kristus itu kami nikmati di dalam Kristus. Dan biarlah Tuhan kasih Kristus yang kami nikmati ini juga dapat ditebarkan kepada orang lain. Biarlah hidup kami ini hidup memuliakan Tuhan, hidup memuliakan Allah dalam kehidupan pribadi maupun bersama. Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, marilah bersama orang percaya di seluruh kaum kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bunda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.